Lika-liku kosan bagian pertama. Serigala berbulu domba. Tidak disangka-sangka, Andrew mendapat hadiah dari kedua orang tuanya saat pulang ke rumah di akhir bulan. Barang yang selama ini selalu jadi impiannya. Sebuah motor matic baru. Ayah Andrew berharap saat anaknya lulus nanti akan cepat mendapat pekerjaan sesuai impiannya. Dan motor yang ia belikan dapat menemani perjalanan sang putra tunggal memulai karir. Andrew tentu sangat senang. Biasanya jika akan bepergian, ia hanya bisa menggunakan angkutan umum, sesekali ikut membonceng atau meminjam motor pada teman-teman kosannya. Dengan sangat antusias, ia membawa motor Honda hitam kesayangannya itu pulang ke kosan. Hampir semua teman kosannya memuji motor Andrew. Berhubung ia punya motor baru dan jatah bulanan dari orang tuanya lebih dari biasanya, Andrew malam itu memutuskan untuk mentraktir keempat teman kosannya. Kelima mahasiswa yang berkuliah di satu kampus itu pun menikmati malam minggu mereka dengan makan pizza dan ayam goreng sambil menonton film bersama di kamar Andrew. Saat tengah menonton, Pak Rozak, sang pengawas kosan, tiba-tiba datang sambil mengenalkan seorang penghuni kos baru bernama Daniel. Sebagai si empunya acara, Andrew dengan ramah mengajak Daniel untuk ikut bergabung bersama mereka. Jadilah mereka semua menghabiskan malam bersama hingga larut. Semenjak saat itu, Daniel menjadi semakin akrab dengan Andrew dan kawan-kawan kosannya. Hampir setiap malam mereka selalu berkumpul dan mengobrol usai pulang kampus. Daniel yang ramah dan terbilang asik, gampang membaur dengan yang lain. Menurut ceritanya, lelaki berparas tampan itu merupakan perantau dari Pulau Jawa. Orang tua Daniel di kampung cukup berada, namun ia bertekad mencari pekerjaan yang sesuai keinginannya di Jakarta sebagai koki di hotel berbintang. Hari berganti hari, suatu saat, Lucky, teman kampus Andrew yang biasa main ke kosannya pun datang dan menginap di kamar Andrew. Lucky terlihat lusuh, wajahnya murung. Jika sudah begitu, Andrew pun paham masalah yang biasa dihadapi oleh Lucky. Pasti uang bulanannya telat dan ia sengaja menginap untuk menghindari ibu kosnya. Meski simpati pada sang kawan, tapi Andrew tak bisa membantu banyak. Karena ia pun berasal dari keluarga yang sederhana. Yang bisa dilakukan Andrew hanyalah membantu seadanya. Dengan memberikan tumpangan kos gratis serta menawarinya sarapan di warteg. Pagi itu setelah mereka sarapan bersama, Andrew langsung ke kampus dengan mengendarai sepeda motor barunya. Sedangkan Lucky yang tak bersemangat kuliah memilih untuk menghabiskan waktunya di kosan Andrew. Ia berencana menginap di tempat Andrew sampai orang tuanya mengirimi uang. Beberapa jam lamanya dihabiskan Lucky hanya dengan berbaring dan mendengarkan musik saja. Ia pun merasa bosan dan keluar kamar mencari udara segar di balkon kosan. Di sana ia bertemu dengan Daniel yang nampak ramah. Mereka bertegur sapa kemudian saling mengobrol. Tak butuh waktu lama, keduanya terlibat dalam perbincangan seru, lalu menjadi akrab. Lucky kemudian teringat cerita Andrew tentang latar belakang Daniel. Ia pun kemudian bermaksud memanfaatkannya. Pertama-tama, ia mencoba untuk menjual kisah sedihnya karena telat dikirimi uang bulanan dan mesti menghadapi ibu kos yang galak.
Ia tak punya uang lagi bahkan untuk sekedar membeli makan dan air minum. Nampaknya Daniel mulai kasihan. Lantas menawari Lucky makan siang di warung Padang di seberang kosan. Tanpa berpikir panjang, Lucky pun menerima tawaran traktir itu. Daniel juga menawari Lucky untuk memilih lauk apa saja yang ia inginkan dan bisa makan sepuasnya. Lucky tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Terlebih saat mereka tengah makan, Daniel terlihat sangat gembira. Karena katanya Daniel baru saja mendapatkan kiriman uang tambahan senilai jutaan rupiah dari sang ayah. Lucky kemudian putar otak. Ia lalu memberanikan diri untuk meminjam sejumlah uang pada Daniel. Awalnya Daniel sedikit ragu dan mau menolak. Tapi Lucky kembali meyakinkannya jika ia tidak akan kabur karena satu kampus dengan Andrew. Setelah berpikir sejenak, Daniel pun akhirnya setuju meminjami Lucky uang dengan syarat Lucky bersedia menemani Daniel untuk mengambil TV di rumah temannya. Karena keduanya tidak memiliki kendaraan, akhirnya Lucky pun berinisiatif untuk meminjam motor Andrew. Kebetulan, kampus mereka tidak begitu jauh dan bisa ditempuh dengan hanya berjalan kurang dari 10 menit. Andrew yang sedang menunggu kelas selanjutnya di kampus sedikit ragu karena ia berencana untuk pergi ke rumah sang gebetan usai pulang kuliah. Namun lagi-lagi, jurus memelas Lucky berhasil membujuk Andrew. Dengan motor yang dipinjamnya, Lucky lantas menjemput Daniel yang sudah menunggunya di depan kosan dengan rapi sambil membawa tas punggungnya. Saat akan berangkat ke ATM, tiba-tiba Daniel mendapatkan sebuah panggilan di ponselnya. "Wah, Lucky, temen gue udah nungguin di rumahnya nih. TV-nya mesti buruan diambil. Gimana kalau gue ambil TV dulu, nanti baru kita ke ATM," ucap Daniel. Lucky kemudian menjawab, "Ayo kita ngebut aja." Namun Daniel meyakinkan jika Lucky tidak perlu ikut dulu karena ia akan berboncengan dengan temannya yang ingin ikut menginap di kosan malam ini. Daniel juga memberikan selembar uang 50.000 agar Lucky bisa menunggunya di warung kopi di depan kosan. Lucky sumringah melihat selembar uang biru itu lalu mengangguk. Dan ia memberikan kunci motor pinjaman pada Daniel. Berbekal uang 50.000, Lucky memesan kopi dan camilan seraya menunggu Daniel. 1 jam berlalu, Daniel belum juga datang. Tapi itu tidak masalah untuk Lucky. Ia bisa memesan camilan yang lain. 2 jam berlalu, Daniel juga belum datang. Hingga 3 jam dan beberapa jam bahkan sampai malam, tapi batang hidung Daniel belum juga kelihatan. Sedangkan Lucky masih juga menunggu di warung kopi yang sama dengan sedikit rasa gelisah yang mulai berkumpul dan menjadi besar. Tapi Lucky berusaha untuk tetap berpikiran positif. Waktu pun menunjukkan pukul 8 malam ketika Andrew datang dan melihat Lucky yang duduk di warung kopi depan kosan. Andrew kesal karena Lucky tidak menepati janji akan menjemput dan mengantarkan motornya ke kampus. Ia bahkan menelpon ponsel Lucky, tapi tidak pernah diangkat, sehingga berjam-jam menunggu lalu terpaksa pulang ke kosan dengan menumpang doyok. Teman kosan sekaligus teman kampusnya yang kebetulan ada kelas malam. Melihat Andrew yang kesal, Lucky hanya terdiam. Ia seakan tak berani melihat wajah Andrew dengan percaya diri.
Andrew yang curiga lantas menyebarkan pandangannya ke depan warung kopi. Ia menanyakan pada Lucky tentang keberadaan motornya. Dengan terbata, Lucky menceritakan semua kejadian yang ia alami bersama Daniel. Perasaan Andrew langsung berubah. Ia seperti tahu betul pasti ada yang salah. Lantas, mereka pun bersama mendatangi Pak Rojak dan meminta nomor ponsel Daniel. Tapi sayangnya nomor ponsel itu tidak bisa dihubungi sama sekali. Kejadian itu pun cepat menyebar di antara penghuni kos. Dengan izin dari Pak Rojak, mereka lantas membuka kamar yang ditempati Daniel dengan kunci cadangan. Tetapi tak banyak barang yang ditemukan di sana. Hanya ada sebuah tas butut yang setelah dibuka berisi kain-kain lusuh tak berarti, serta sebuah kipas angin baru yang masih tetap menyala. Detik itu juga mereka tahu jika Daniel tidak akan pernah kembali. Begitupun motor baru hitam kesayangan Andrew. Lucky lemas, wajahnya pucat. Tetapi tak ada yang bisa menandingi besarnya perasaan kecewa Andrew. Selesai.